salam sehat mahasiswa-mahasiswi teknik sipil terkasih. Selamat datang di video pembelajaran penggunaan hand tool dan pengoperasian mesin stasioner Laboratorium Konstruksi Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Pembelajaran ini akan dimulai dengan pengenalan nama-nama alat. Yang pertama, meteran lipat. Alat yang kedua, roll meter. Yang ketiga, siku tetap. Yang keempat, gergaji belah. Yang kelima, gergaji potong. Keenam, gergaji punggung. Alat yang ketujuh, pahat. Alat yang kedelapan, palu kayu. Alat yang kesembilan, alat serut atau perata atau ketam portable. Alat yang ke-10 adalah gurinda potong. Alat yang ke-11, mesin gergaji potong statis atau circular saw. Alat yang ke-12 adalah mesin perata atau ketam statis. Alat yang ke-13 adalah mesin ketam penebal statis. Dan alat yang ke-14 adalah mesin gergaji belah statis. Alat-alat kerja ini adalah alat yang akan digunakan pada praktek kerja kayu dan praktek acuan dan perancah. Selanjutnya, kita masuk pada cara penggunaan hand tool dan pengoperasian mesin statis. Yang pertama, putar handle ragum ke arah kiri hingga terbuka. Kemudian, letakkan kayu dan putar kembali handle ragum ke arah kanan untuk mengunci kayu. Pastikan kayu terpasang kuat. Lalu lakukan pengukuran menggunakan alat ukur roll meter atau meter lipat dan lukis kayu sesuai dengan ukuran yang ada pada job sheet. Untuk menarik garis atau lukisan pada kayu, bisa menggunakan siku tetap atau mistar baja. Setelah kayu dilukis, lakukan pemotongan kayu menggunakan gergaji potong. Dengan terlebih dahulu membuat alur pada kayu, lalu lakukan pemotongan. Perhatikan tata letak tangan dan cara berdiri PLP saat menggunakan hand tool gergaji. Proses pemotongan kayu bisa juga dilakukan menggunakan mesin gergaji portable. Sebelum mesin digunakan, sambungkan mesin dengan aliran listrik. Lalu, setting mata pisau untuk ketebalan potongan, kemudian kunci. Letakkan alat dan arahkan mata pisau sejajar dengan bagian kayu yang mau dipotong. Lalu nyalakan mesin dengan cara menekan tombol yang terdapat pada gagang mesin dengan menggunakan jari telunjuk. Dan jalankan mesin sampai kayu terpotong. Sesuaikan setiap potongan kayu dengan ukuran yang terdapat pada job sheet Anda. Perhatikan cara memegang alat dan tata letak tangan seperti pada video. Selanjutnya pengetaman. Mengetam kayu menggunakan mesin ketam portable. Masih dengan cara yang sama, yaitu menghubungkan alat dengan listrik lalu pegang alat dengan genggaman penuh. Tombol nyalakan mesin terdapat di bawah jari telunjuk. Tekan tombol selama proses pengetaman berlangsung. Cek kembali permukaan kayu. Jika sudah halus dan dimensinya sesuai dengan job sheet, maka proses pengetaman sudah selesai. Pada praktek kerja kayu, mahasiswa akan dilatih juga untuk memahat. Sebelum pemahatan dilakukan, kayu harus dilukis terlebih dahulu. Lukisan pada kayu disesuaikan dengan gambar kerja yang ada pada job sheet. Pegang hand tool pahat dengan tangan kiri, posisikan pada bagian kayu yang ingin dipahat dengan sedikit kemiringan, lalu ketuk pahat menggunakan palu kayu dengan kekuatan tertentu. Lakukan secara berulang sampai diperoleh bentuk yang diinginkan dan sesuai dengan gambar kerja. Selanjutnya, kita akan belajar cara pengoperasian mesin potong statis. Pertama-tama, ukur kayu yang akan dipotong, sesuaikan dengan panjang kebutuhan kayu untuk praktek. Lalu letakkan kayu pada meja potong. Kemudian tarik alat potong sampai mata pisau menyentuh kayu untuk memastikan posisi kayu atau garis sesuai dengan mata pisau.
Pada video ini, kayu bagian kiri akan dibuang dan bagian kanan yang akan kita gunakan. Kemudian dorong kembali pemotong ke posisi semula. Lalu nyalakan mesin dengan cara menarik tuas kontak ke bawah atau ke arah on. Pegang kayu dengan tangan kiri. Demi keamanan, perhatikan jarak tangan kiri dengan mata pisau kira-kira 15 cm. Tangan kanan memegang tuas penarik alat, lalu tarik alat potong lurus ke arah kayu dengan perlahan-lahan sampai kayu terpotong. Lalu dorong kembali alat potong ke tempatnya. Matikan mesin dengan cara menolak tuas kontak kembali ke atas atau ke posisi off. Mesin statis yang kedua adalah mesin pengetam statis. Letakkan kayu yang akan diketam ke meja kerja, lalu nyalakan mesin dengan cara putar kontak ke arah kanan 1 kali, lalu tunggu sampai mesin berputar, dan putar lagi kontak ke arah kanan 1 kali untuk menstabilkan putaran mesin. Pegang kayu dengan sedikit tekanan, lihat posisi tangan seperti pada video, dan perlahan-lahan dorong kayu ke arah mata pisau ketam. Lakukan secara berulang sampai dirasa permukaan kayu sudah rata dan halus. Kemudian, matikan mesin ketam statis dengan cara putar kontak ke kiri sebanyak 2 kali. Mesin statis yang ketiga adalah mesin ketam penebal statis. Pertama, longgarkan tuas pengunci lalu putar tuas bulat untuk mengatur tinggi meja kerja sesuai dengan ketebalan kayu yang diinginkan. Lalu kunci kembali tuas pengunci. Nyalakan mesin dengan menekan tombol hijau. Putar kontak hitam pertama 2 kali ke arah kanan untuk menyalakan dan menstabilkan putaran mesin pisau. Kontak hitam kedua diputar 1 kali ke kanan sebagai pendorong kayu. Kemudian, letakkan kayu pada posisi meja kerja untuk proses pengetaman. Setelah kayu diketam sesuai dengan ketebalan dan kehalusan yang diinginkan, maka mesin bisa dimatikan. Matikan mesin dengan cara yang pertama, putar kontak hitam kedua ke kiri 1 kali, lalu putar kontak hitam pertama ke kiri 2 kali, lalu tekan tombol merah untuk mematikan mesin. Mesin statis yang keempat adalah mesin gergaji belah statis. Siapkan kayu yang mau dibelah sesuai dengan kebutuhan atau gambar kerja yang ada pada job sheet Anda. Pertama-tama, tekan tombol penyedot atau vakum debu kayu. Kemudian, putar tuas yang berada di bawah pelat untuk melonggarkan pengancing, lalu setting pelat vertikal memanjang dengan cara memutar kontak bulat hitam yang ada di atasnya untuk mengatur atau menyesuaikan ukuran atau dimensi kayu yang mau dipotong. Lalu, gunakan siku tetap untuk memastikan spasi atau jarak yang sesuai dengan ukuran kayu terhadap mata pisau. Piringan bulat atau stir di samping bawah mesin digunakan untuk mengatur tinggi rendahnya mata pisau yang disesuaikan dengan tebal kayu yang akan dipotong. Setelah proses penyetelan ini selesai, maka mesin dapat dinyalakan. Nyalakan mesin dengan cara putar kontak 2 kali ke kanan. Lalu, selanjutnya letakkan kayu pada meja kerja, posisikan kayu berimpit dengan pelat, lalu dorong kayu perlahan ke arah mata pisau untuk proses pembelahan. Sebaiknya, proses pekerjaan ini dilakukan oleh 2 orang dan gunakan kayu untuk alat bantu dorong sehingga menghindari kecelakaan kerja.
Demikian video pembelajaran penggunaan hand tool dan pengoperasian mesin statis pada praktek kerja kayu dan acuan dan perancah pada lab konstruksi jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang. Selamat belajar dan berkarya pada lab konstruksi. Utamakan keselamatan dan kesehatan kerja konstruksi. Terima kasih.